Bab 1651. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Senang rasanya menjadi marah, aku khawatir kamu tidak akan marah. Melihat kegilaan dan ketidakberdayaan Mingli, Lu Chen pun tersenyum bahagia. Pada saat ini, dia bisa menyerang dari belakang, dan menebas Hei Luo atau Mingli, dan tingkat keberhasilan membunuh akan cukup tinggi. Namun saudara-saudaranya berhasil memikat Hei Luo dan Mingli untuk berlatih, dan mereka bertarung sampai mati, ingin membuktikan diri dengan rekor tinggi. Sekarang dia berlari untuk ikut campur dan mengecewakan saudara-saudaranya dengan baik, bagaimana dia bisa menanggungnya. Selain itu, di seluruh jalur militer, tidak hanya ada dua medan perang Hei Luo dan Mingli, tetapi medan perang lainnya adalah yang paling kritis. Tidak peduli raja sejati setengah langkah pihak mana yang menang, itu akan mengubah seluruh situasi pertempuran dan menentukan pihak mana yang menang. Tapi Hei Luo dan Mingli bukanlah raja sejati setengah langkah. Apakah mereka menang atau kalah, pengaruhnya kecil terhadap situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Lu Chen tidak ingin membuang waktu untuk Hei Luo dan Mingli, jadi dia mengubah situasi pertempuran terlebih dahulu. Lu Chen mengambil pisau panjangnya dan ingin membantu Fest dan Niu Ding, tetapi menemukan bahwa ada medan kekuatan bencana alam yang kuat di sana, dan dia tidak bisa masuk sama sekali. Jika dia menerobos dengan paksa, dia akan terkena medan kekuatan bencana alam, yang mungkin mempengaruhi keterampilan tempur bencana alam dari Rompi dan Niu Ding. Yang terpenting, Yan Tuo dihancurkan dan dipukuli oleh Rompi dan Niu Ding di medan kekuatan bencana alam, dan tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Keterampilan tempur gabungan Magia dan Niu Ding begitu kuat sehingga mereka tidak lagi kalah dengan raja sejati setengah langkah, dan sulit bagi Yan Tuo untuk mendekati mereka. Selain itu, Rompi dan Niu Ding kuat secara fisik, dilindungi oleh baju besi suci, dan dilindungi oleh perisai, didukung oleh dokter lapangan di belakang mereka, terluka tanpa rasa takut, bagaimana mungkin Yan Tuo memiliki peluang untuk menang. Sial, setelah kedua orang ini menjadi suci, kekuatan bencana alam meningkat satu tingkat, dan langsung lepas landas. Lu Chen dikejutkan oleh kekuatan tempur Fest dan Niu Ding, dan tidak dapat menahan perasaan emosional yang tak terhingga. Masih ada 3 medan perang untuk raja sejati setengah langkah. Lian Jia dan komandan pertempuran lainnya berjuang keras, dan mereka setara dengan 2 raja setengah langkah Yao Zhu yang sebenarnya. Namun, pertarungan antara Lingua dan raja sejati setengah langkah orc sepertinya agak sulit. Tubuh fisik orc itu sangat kejam, dan suhu dingin Lingua yang ekstrim tidak banyak berpengaruh padanya. Dia bertarung melawan medan dingin Lingua dengan kapak besarnya dan membuat Lingua menjadi cukup pasif. Saya akan menemukan terobosan dari Anda. Lu Chen maju selangkah, mengangkat pedangnya dan menebas dari belakang orc. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, ruang itu runtuh, kehampaannya hancur, dan bumi bergetar. Bajingan itu menyelinap ke arahku. Orc itu sangat marah, dan memukul backhandnya, mengenai pedangnya tepat pada pedangnya. Ledakan, kekuatan pisaunya runtuh dan kekuatan tinjunya hancur. Lu Chen dan orc itu masing-masing terguncang beberapa meter jauhnya. Kekuatan pisau ini, orc itu merasakan mati rasa dan sakit di tinjunya, dan tidak bisa menahan cemberutnya. Anak ini benar-benar terkenal, dan kekuatan tempurnya sangat tidak sesuai dengan wilayahnya. Pantas saja Hei Luo tidak bisa menanganinya, jadi dia perlu meminta raja sejati setengah langkah untuk datang dan membantu. Sungai Es. Melihat Lu Chen datang membantu, Lingua segera membangkitkan semangatnya, menunjukkan kemampuan bertarungnya, dan mencambuk dengan seluruh kekuatannya. Aku akan membunuh anak itu dulu, lalu aku akan kembali dan melawanmu. Orc itu mengayunkan kapaknya, memblokir cambuk, dan berbalik untuk mencari Lu Chen. Namun, dia menemukan bahwa Lu Chen telah melarikan diri, dan dia tidak lagi berjarak beberapa kaki, tetapi ratusan kaki jauhnya. Untuk apa kamu lari? Orc itu berteriak, saya tidak lari, saya hanya agak jauh, dan saya lewat dengan cepat. Lu Chen berkata sambil tersenyum sambil menyesap pil aura bergaris biru. Cuma bercanda, Lingua sedang dalam kondisi bertarung, dan dia tidak bisa mengisi kembali energi aslinya, jadi kenapa dia tidak kabur. Seorang dokter perang setempat merawatnya, dan kebugaran fisiknya pulih seketika, tetapi energi sebenarnya yang kosong perlu dikonsumsi oleh pil energi spiritual bergaris biru, dan butuh sedikit waktu untuk pulih. Stinky Boy, kamu aneh sekali, trik apa yang kamu mainkan? Orc itu tidak peduli lagi untuk mengejar Lu Chen,
karena cambuk panjang Lingua datang lagi, dan dia harus menghadapinya. Cambuk panjang Lingua sangat kuat dan juga sangat dingin. Ini merupakan ancaman besar dan tidak boleh diabaikan. Jika dia tertembak, meskipun tubuh fisiknya kejam, kulitnya akan terkelupas jika dia tidak mati. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa setelah hanya beberapa ronde pertarungan dengan Lingua, Lu Chen datang. Pada saat dia meledakkan cambuk Lingua dengan kapak besarnya, Lu Chen datang. Tepat ketika dia tidak menjaga punggungnya, Lu Chen datang. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, dengan momentum ingin membelah langit, dia menebas kepala orc itu dengan keras. Waktu kemunculan Lu Chen terlalu buruk. Orc tidak punya waktu untuk bertahan, apalagi menghindar. Orc itu begitu dipaksa sehingga dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan mengecilkan lehernya, memperlihatkan otot punggungnya yang besar, dan sejujurnya dipenggal. Orc itu menerima pisau Lu Chen dengan tinjunya, mengetahui bahwa Lu Chen tidak dapat membunuhnya. Tapi kekuatan pedang Lu Chen tidak boleh diremehkan, kepalanya tidak akan pernah terpenggal, jika tidak, ada bahaya menghancurkan otaknya. Ledakan, bilahnya menebas otot punggung yang keras, dan terdengar suara keras. Bilahnya mengiris esensi sejati pelindung tubuh otot punggung, menembus otot punggung, dan menembus 3 inci ke dalam daging, tetapi terhalang oleh tulang di dalamnya, dan tidak bisa lagi memotong. Tulangnya keras sekali. Lu Chen sedikit terkejut, dan buru-buru mencabut pisaunya, dan melihat sepotong tulang sebening kristal bersinar samar dengan cahaya berwarna giok di sayatan otot punggung orc. Tulang giok yang telah diperbaiki secara ekstrim. Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan buru-buru mundur. Pantas saja tulang orc begitu keras hingga pisau ke-6 Zantian pun tidak bisa memotongnya. Ternyata para orc telah memperbaiki tulang giok tersebut dengan sempurna, mencapai level tertinggi, dan kekerasannya sekuat senjata raja. Benar saja, raja sejati setengah langkah jauh lebih kuat daripada orang bijak tulang giok biasa, ada alasan mutlak untuk itu. Jika Lu Chen ingin membunuh orc ini dengan satu pukulan, dia harus menjadi orang suci, atau menggunakan pedang ke-7 Zantian. Tidak tahu malu, tercela, tidak senonoh, rendahan. Setelah pisau itu, punggung orc itu terkoyak, dan dia mengertakkan gigi kesakitan. Dia menjadi sangat marah saat itu juga, dan bahkan mengutuk, Lu Chen kecil, kamu selalu menusuk pisau dari belakang secara diam-diam, apakah kamu malu? Tidak tahu malu, Lu Chen berkata dengan ringan sambil meminum pil. Jika kamu punya nyali, bertatap mukalah denganku, dan aku akan membantumu. Orc itu berteriak dengan marah. Jika kamu punya nyali untuk menurunkan wilayahmu ke level yang sama dengan milikku, aku tidak hanya akan melawanmu secara langsung, tapi aku juga akan membiarkanmu menggunakan kedua tangan dan kaki. Lu Chen tersenyum. Tidak ada tangan atau kaki, apa yang kamu gunakan untuk memukulku? Orc itu bertanya dengan heran. Percaya atau tidak, aku bisa meludahimu sampai mati dengan ludah. Lu Chen tertawa terbahak-bahak. Menjijikkan, orc itu meludah, segera menelan pil penyembuh, dan tanpa daya menghadapi cambuk panjang Lingua. Lingua tidak peduli apa yang dia dan Lu Chen bicarakan, dia akan menyerang ketika seharusnya, dan tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Namun dia takut ditusuk oleh Lu Chen dari belakang, dan saat dia melawan Lingua, dia tidak berani mengerahkan seluruh kemampuannya. Setidaknya dia harus menyelamatkan tangan untuk berjaga-jaga terhadap Lu Chen. Tapi Lu Chen tidak mengecewakannya. Dia selalu berjalan di belakangnya, dan ketika dia melihat kesempatan, dia menghunus pisaunya dan memotongnya hingga dia berteriak. Setelah Lu Chen melakukan tebasan, dia harus segera lari untuk menjauhkan diri darinya, tapi dia tidak ada hubungannya dengan Lu Chen. Dia dilawan dengan ketat oleh Lingua, sehingga dia tidak bisa menahan serangan Lingua dan mengejar Lu Chen. Pedang Lu Chen sangat kuat, tapi cambuk Lingua bahkan lebih kuat. Mereka bertiga bertarung seperti ini, dan setelah sekitar dupa, Lu Chen menjadi cemas. Meskipun orc tersebut terus-menerus menderita luka tusukan di punggungnya, tubuh fisik orc tersebut terlalu kuat, bahkan jika dia menikam Lu Chen dan melawan Lingua, dia tetap tidak terkalahkan. Orc ini belum pernah dikalahkan, dan situasinya akan semakin buruk bagi pihaknya. Ada jutaan pasukan musuh di luar. Meskipun mereka tidak menyerang bagian tembok kota ini, mereka menyerbu tembok kota lainnya, dan umat manusia berada di bawah tekanan yang besar. Kedua komandan pertempuran itu melanjutkan perjalanan ke sini dan bertarung dengan sengit. Tidak ada yang diperintahkan untuk mempertahankan kota. Tim cadangan di bawah kota tidak menerima perintah,
atau mereka tidak berani mendukung dengan santai, dan mereka mendukung tanpa pandang bulu. Akibatnya, pasukan pembela Teran menjadi berantakan, dan beberapa tembok kota memiliki terlalu banyak cadangan sehingga mengakibatkan pemborosan pasukan. Namun, beberapa tembok kota hampir tidak mampu bertahan tanpa dukungan tim cadangan. Begitu celah dibuka oleh musuh dan pasukan musuh menyerbu masuk, tidak peduli apakah mereka terus menyerang tembok pertama atau mendekati tembok kedua, itu akan menjadi pertempuran yang lebih sengit, dan banyak orang akan mati. Oleh karena itu, Lu Chen ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin dan melepaskan 2 komandan pertempuran manusia untuk kembali memimpin pertahanan kota. Namun, medan perang dari 4 raja sejati setengah langkah semuanya terjadi dalam kegelapan. Dalam waktu singkat, mungkin tidak ada pemenang atau pecundang. Bahkan jika dia bekerja sama dengan Linghua, dia tidak bisa mengalahkan Raja Ras Binatang setengah langkah yang sebenarnya. Jadi ada apa? Hei Luo dan Ming Li juga bersenang-senang bertarung dengan saudara-saudaranya, dan pada dasarnya tidak ada yang lebih diuntungkan dari yang lain. Dia bisa menabrak, mengalahkan atau membunuh Hei Luo dan Ming Li. Tapi Hei Luo dan Ming Li bukanlah fokus dari pertempuran ini. Mereka tidak terkalahkan dan tidak akan mempengaruhi medan perang Raja Sejati setengah langkah. Karena, tidak peduli Sangguan Jin atau Hei Luo, mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Raja Sejati setengah langkah dan tidak dapat berpartisipasi dalam medan perang Raja Sejati setengah langkah. Cara cepat mengalahkan Raja Sejati setengah langkah dan membuka terobosan telah menjadi hal yang paling mendesak. Lu Chen telah memikirkan segalanya, bahkan King Lin Jiao telah mempertimbangkan apakah akan melepaskannya untuk membantu pertempuran. Sangat disayangkan bahwa ruang di jalur perang terlalu sempit untuk menampung tubuh besar dari Jiao besar. Yang paling penting adalah waktu evolusi naga besar itu terlalu singkat, dan kekuatannya lebih tinggi dari orang suci tulang giok biasa, dan mungkin tidak sebaik Hei Luo dan Ming Li. Pada level ini, jika memperbesar menjadi Raja Sejati setengah langkah, itu sama saja dengan meminta Da Jiao mati. Tepat ketika Lu Chen merasa tidak berdaya, Rompi dan Niu Ding tiba-tiba berteriak serempak dari sisi lain medan perang. Mati, entah jurus apa yang dilancarkan Fest dan Niu Ding yang tiba-tiba memperkuat medan kekuatan bencana alam mereka, membuat Yan Tuo yang selama ini berjuang keras menjadi stagnan. Yan Tuo begitu stagnan sehingga dia jatuh ke tempat di mana dia tidak akan pernah bisa pulih. Dia ditusuk di bagian perut oleh tombak Niu Ding, menghancurkan esensi pelindung di tubuhnya, dan pintu terbuka lebar. Dan sabit Rompi juga memotongnya tanpa kehilangan kesempatan, memotong pedang panjang Yan Tuo dan memotong leher Yan Tuo. Tidak, Yan Tuo sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa melawan atau menghindar, jadi dia langsung mengeluarkan suara gemuruh. Engah, sabitnya dipotong, kepala Yan Tuo digerakkan, dan segumpal darah muncrat dari tubuh tanpa kepala itu, lalu jatuh dengan keras. Pada saat itu, semua penonton terkejut, dan semua orang berhenti berkelahi. Tidak ada yang menyangka bahwa Yan Tuo tewas di tangan Fest dan Niu Ding saat perahunya terbalik di selokan. Seberapa hebatkah keterampilan tempur gabungan bencana alam Fest dan Niu Ding? Roh primordial melarikan diri, tetapi dicengkeram rompinya dan dipegang di tangannya. Ku bilang, jangan biarkan kami pergi, kamu akan menyesal. Rompi itu melihat ke arah roh primordial, dan berkata dengan ringan. Saya menyesal telah menabrak tembok. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah menjadi musuh umat manusia lagi. Tolong lepaskan roh primordial saya. Roh primordial Yan Tuo berteriak. Kamu adalah musuh bosku, aku ingin membunuhmu demi bos, bagaimana aku bisa melepaskanmu? Rompi itu berkata dengan dingin, meningkatkan kekuatan di tangannya, dan meremasnya. Tidak, roh primordial Yan Tuo hancur berkeping-keping di tengah raungan putus asa, dan kemudian menghilang bersama angin. Kerja bagus. Lu Chen yang pertama bereaksi, dan tertawa keras, oke, mulai sekarang, kalian berdua akan menjadi orang terkuat nomor 1 di Legiun Fanatik, dan bahkan aku akan memuja kalian berdua. Tidak, bos, jangan katakan itu, bos adalah idola yang kita berdua kagumi, dan Sangguan Jin adalah orang paling berkuasa di Legiun. Apakah kita memenuhi syarat? Rompi berkata cepat, bos, ada unsur keberuntungan dalam pembunuhan kita Yan Tuo. Dia secara tidak sengaja menunjukkan kekurangannya, dan kebetulan menemui kita untuk merangsang medan gaya. Dia juga dianggap tidak beruntung. Niu Ding juga mengatakan hal yang sama. Keberuntungan didasarkan pada kekuatan. Tanpa kekuatan yang sesuai,
tidak ada keberuntungan yang bisa mengalahkan Raja Sejati setengah langkah. 4,5 langkah medan perang Raja Sejati semuanya seimbang. Saya telah mencari terobosan, memenangkan salah satunya, dan mengakhiri perang di sini sesegera mungkin. Saya pikir pihak saya akan menjadi terobosan, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa terobosan akan ada di pihak Anda, yang sungguh mengejutkan. Lu Chen tersenyum, dan berkata, kalian berdua memenggal kepala Yan Tuo, dan jika kalian memastikan bahwa kalian memiliki kekuatan untuk memotong setengah langkah raja yang sebenarnya, maka segera datang ke sini dan bantu aku memenggal kepala orc. Ini, ya, Rompi dan Niu Ding sepakat bersama, lalu datang berlari satu demi satu sambil membawa sabit dan tombak. Sial, jika kamu bisa membunuh Yan Tuo, kamu bisa membunuhku, dan jika kamu bertarung 4 lawan 1, aku akan mengalahkan adikmu. Raja Sejati setengah langkah dari klan orc terkejut, dan segera mengayunkan kapaknya, memaksa Lingua mundur, melarikan diri dari pertempuran, dan berlari langsung keluar kota. Yan Tuo sudah mati, dan kita setengah langkah lagi dari raja yang sebenarnya. Situasi sudah berakhir, semuanya, segera evakuasi. Raja Sejati setengah langkah dari klan orc sedang berlari, dan tiba-tiba menangkap Hei Luo, menyeret Hei Luo keluar kota, dan melarikan diri. Dua Raja Sejati setengah langkah dari ras monster bereaksi sangat cepat, melompat keluar dari pertempuran, dan berlari keluar kota pada saat yang bersamaan. Ming Li melihat situasinya tidak baik, jadi dia berbalik dan lari, dan dalam sekejap, dia sampai di pinggir kota. Berhentilah mencoba lari. Lu Chen buru-buru membuka Yu Guangbu, mengejarnya, dan memotong pisau panjang di tangannya. Dengan enggan, jaraknya agak jauh, pisau panjangnya tidak bisa menjangkau Ming Li, dan Zhan Tianzhan merasa kesepian. Pada saat ini, cahaya pedang melintas di langit, dan hanya memotong punggung Zhong Ming Li. Ini adalah pedang kemauan Sangguan Jin. Sangguan dekat dengan Ming Li, jadi dia bisa menjangkaunya dengan pedangnya. Sangat disayangkan pedang Sangguan Jin terhunus dengan tergesa-gesa, dan pedangnya tidak cukup kuat, jadi dia hanya menebas Ming Li ke tembok kota alih-alih meledakkannya. Lu Chen, kebencian ini, aku pasti akan membalasnya lain kali. Di bawah tembok kota, raungan marah Ming Li datang. Lain kali kamu mati, aku akan menjadi orang pertama yang memenggal kepalamu. Lu Chen juga sangat kesal, dan bukannya menggoda Ming Li, dia malah mengancam akan kembali. Setelah kematian Yan Tuo, yang terpikir olehnya hanyalah memanggil Ma Jia dan Niu Ding untuk datang dan menjadikannya Raja Sejati setengah langkah dari klan orc. Oleh karena itu, merupakan suatu kesalahan jika dia tidak segera membersihkan Hei Luo dan Ming Li. Lu Chen, Ming Li adalah targetku, biarkan aku memenggal kepalanya. Tapi saat ini, Sangguan Jin tiba-tiba berbicara seperti ini. Visi Ming Li telah berubah dari satu teratai abu-abu menjadi 3, menunjukkan bahwa dia telah membangkitkan 3 arteri bela diri, dan bakatnya sangat kuat, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Lu Chen melirik ke arah Sangguan Jin, dan berkata lagi, jika tidak ada naga gemuk yang melindungimu, kamu pasti sudah lama dipenggal oleh Ming Li. Apa yang kamu gunakan untuk membunuh Ming Li? Visi saya semakin besar, dan bakat saya juga sangat kuat, tetapi saya akan bekerja keras untuk mengolah tulang giok. Kata Sangguan dengan tulus. Dalam keadaan normal, tidak mungkin kita bisa memperbaiki tulang giok dalam waktu singkat, kecuali ada keajaiban. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, sebaiknya kamu memperbaiki tulang yang ditato itu, dan suatu hari nanti tulang yang ditato itu akan sempurna, dan akan ada harapan untuk tulang giok itu. Sedangkan untuk saudara-saudara lainnya, yang paling mendesak tugasnya adalah memperbaiki tato tulang, jika tidak maka akan sulit untuk mendapatkan pijakan di medan perang para suci. Petik 2. Setelah saya mengolah tulang giok, kekuatan pedang kemauan akan meningkat pesat. Maka Anda harus memberi saya kastanya hitam. Kata Sangguan dengan keras kepala. Tergantung situasinya. Jika kamu mengolah tulang giok, Ming Li hanyalah raja sejati setengah langkah, dan aku bisa membiarkanmu menidurinya. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, tetapi begitu Ming Li menjadi raja sejati, kamu tidak akan bisa menghadapinya, kekuatan tempurnya terlalu jauh tertinggal. Menjadi raja sejati, apakah semudah itu baginya? Sangguan ingin mengatakannya, mungkin, dia memiliki dukungan Qi dan, lebih mudah untuk melewati alam suci, dan dengan dukungan sumber daya yang kuat, sangat mungkin untuk menerobos alam raja sejati. Lu Chen melambaikan tangannya,
Alih-alih terus berbicara dengan Sangguan Jin, dia menunjuk ke tembok kota lainnya dan berkata, tembok kota di pihak kita ditinggalkan oleh musuh, jadi tidak bisa lebih aman, tetapi tekanan pada tembok kota lainnya sangat besar, ayo kita bantu. Cobalah, kedua komandan pertempuran telah pergi, apakah kita masih membutuhkan kita? Sebelum Sangguan Jin sempat menjawab, Fei Long tiba-tiba muncul dan berkata, meskipun tidak ada yang menyerang tembok kota kita, kita tetap harus menjaga orang untuk menjaganya. Ups, jika mereka tidak menepati janjinya, percuma kita semua tetap tinggal. Kita hanya memiliki sedikit orang, dan kita tidak tahan sama sekali dengan serangan pasukan musuh. Lu Chen menunjuk ke bagian tembok kota Nuoda ini, dan berkata, Komandan Lian menarik semua pembela dan tidak membiarkan mereka muncul lagi, yang berarti ada penguasa kota yang mengawasi di sini, dan dia tidak takut musuh mengingkari janjinya. Setelah itu, Lu Chen tidak terlalu peduli, dan memimpin tim kecil untuk mendukung tembok kota lain, tidak meninggalkan siapapun. Lian Jia dan komandan pertempuran lainnya kembali, segera menyesuaikan pertahanan yang kacau, memerintahkan tim cadangan untuk memperkuat sesuai kebutuhan, dan dengan cepat menstabilkan garis pertahanan di setiap bagian tembok kota. Pemenggalan kepala Mozu Yantuo berdampak besar terhadap musuh, apalagi moral pasukan Mozu sangat rendah. Tidak lama kemudian, musuh berhenti menyerang kota dan mundur. Saat pertempuran berakhir, prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya bersorak untuk Rompi dan Niu Ding. Pada saat ini, Fest dan Niu Ding menjadi dua anak tercantik di antara penonton, mengalahkan Lu Chen di puluhan jalan. Lihat, dua orang yang terlihat seperti orang bodoh dan kuda itu adalah Yantuo yang memenggal kepala ras iblis. Mereka hanyalah orang bijak yang memiliki kekuatan, tetapi Yantuo adalah raja sejati setengah langkah, bagaimana mereka dipenggal. Komandan Lian sendiri yang mengatakannya. Komandan Lian juga sedang bertempur di sana saat itu. Komandan Lian mengatakan bahwa dia juga terkejut saat itu. Itu omong kosong. Aku tidak tahu apakah wajah kuda berkepala banteng itu berasal dari wilayah raja yang sebenarnya, dan kekuatan macam apa itu. Aku mendengarnya dari daerah Raja Chang, atau bawahan Lu Chen. Lu Chen, tahukah kamu yang mana? Aku tahu, orang ini hanyalah seorang yang mulia bertubuh emas, tingkat terendah di kota, dan sangat kuat. Sulit untuk mengenalnya. Itu benar, Lu Chen lah yang membunuh banyak orang bijak tulang giok musuh di jalan lebar terakhir kali mengendarai naga besar. Benar saja, seorang jenderal yang kuat tidak memiliki tentara yang lemah di bawah komandonya. Lu Chen Qiang, anak buahnya bahkan lebih kuat. Saya juga meyakinkan Lu Chen. Metode apa yang dia gunakan untuk merekrut seseorang yang lebih kuat darinya? Mungkin itu dibudidayakan. Biarkan aku pergi. Apakah begitu mudah untuk berkultivasi dengan kekuatan tempur raja setengah langkah yang sebenarnya? Jika itu benar-benar dibudidayakan, maka Lu Chen akan menjadi lebih menakutkan. Banyak orang berdiskusi, dan banyak mata tertuju pada Lu Chen, menunjukkan ketidakpercayaan. Di lautan kegembiraan, Lu Chen memimpin tim kecil kembali ke tembok kota kedua, dan kembali ke pasukan fanatik. Ya Tuhan, aku tahu kalau combo skill tempur wajah kuda berkepala banteng itu sangat kuat, tapi aku tidak pernah menyangka akan sekuat itu. Itu hanya dua orang bijak yang berbudi luhur, tapi mereka benar-benar memenggal kepala raja setengah langkah yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian berdua melakukannya. Saya sangat ketakutan saat itu, dan saya belum pulih. Zuo Sue datang menemuinya, terus melihat ke Rompi dan Niu Ding, dan mengeluarkan suara terkejut dari waktu ke waktu. Semua anggota Legiun juga bersorak untuk Rompi dan Niu Ding, dan terdengar suara iri yang tak ada habisnya. Kakak senior, bahkan Fest dan Niu Ding lebih baik darimu, apakah kamu iri pada mereka? Mulut Fat Long menjadi murahan untuk sementara waktu, dan ketika dia tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu, Lu Chen segera memberikan pukulan keras. Fest dan Niu Ding lebih baik dariku, aku belum bahagia, bagaimana aku bisa cemburu? Kata Lu Shen, aku berkata saudaraku, kekuatan tempurmu sangat kuat, tetapi wilayahmu juga sangat misterius, dan kamu selalu tertinggal. Fat Dragon mengusap kepalanya, dan berkata lagi, jika kamu tidak bekerja keras, aku akan segera menyusulmu. Bagaimana kamu bisa begitu memalukan? Mari kita bicarakan hal itu ketika kamu melampauiku, tapi betapapun pengecutnya kamu, tidak akan pernah ada hari itu. Lu Chen tertawa, lalu menoleh dan melihat ke sisi lain. Di sana, orang-orang dari Gunung Suiling dan Sekte Yanluo berkumpul,
Di antara mereka adalah Sui Lian dan 30 orang suci tulang giok dari Sekte Yanluo, dan mata mereka tertuju. Namun, mata mereka penuh ketakutan, seolah-olah sedang melihat monster. Sebab, meski tembok kota kedua jauh dari tembok kota pertama, mereka tetap menyaksikan pertempuran Lu Chen dan lainnya, dan sangat terkejut dengan pertempuran Sangguan Jin dan lainnya. Terutama Majia dan Niu Ding memenggal kepala raja sejati setengah langkah, yang sangat mengejutkan mereka. Dalam pertempuran itu, Lu Chen tidak menunjukkan kekuatan bertarung yang mengejutkan karena dia hanya memukul bagian belakang Raja Ras Orc yang sebenarnya setengah langkah. Oleh karena itu, mereka mengabaikan Lu Chen dan terus memperhatikan kekuatan tempur Sangguan Jin dan lainnya. Awalnya, Lu Chen memiliki kekuatan tempur yang kuat, dan mereka tidak lagi mudah untuk dihadapi. Tanpa diduga, orang-orang di bawah-bawahan Lu Chen juga sangat kuat. Bahkan ada yang melampaui Lu Chen, bahkan memenggal kepala raja sejati setengah langkah. Ada juga Linghua, yang tidak dapat dipisahkan dari Lu Chen, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan hingga ia mampu melawan raja sejati setengah langkah. Mereka masih ingin menikam Lu Chen dari belakang, bagaimana mereka bisa mengalahkan kelompok pria dan wanita galak Lu Chen. Hei, kami memenangkan pertarungan, dan kamu tidak ingin datang untuk memberi selamat kepada kami. Melihat orang-orang di Sui Lian dengan wajah pucat, seolah ayah mereka telah meninggal, Lu Chen merasa sangat lega, dan menyapa mereka dengan hangat. Namun, begitu Lu Chen menyapanya, ekspresi Sui Lian menjadi lebih buruk, dia mengabaikan Lu Chen, berbalik dan pergi. 30 orang bijak tulang giok dari Sekte Yanluo juga meninggalkan tembok kota dengan wajah gelap, mengikuti Sui Lian. Kakak senior, meskipun orang-orang ini sangat takut padamu, tapi semua orang ingin membunuhmu. Cepat atau lambat itu akan menjadi bencana. Kata Fei Long, menurutku bukan hanya mereka yang meninggal, dan momok mereka tidak terlalu besar. Momok terbesar adalah yang lain. Lu Chen melihat ke langit, tetapi menemukan bahwa Steward Liao sedang menatapnya, dan segera tersenyum, "Hai, Steward Liao, kamu baik-baik saja." Bagus. Pramugara Liao tertegun sejenak, tetapi tanpa ekspresi, dia harus memaksakan senyum. Steward Liao adalah pemimpin kita yang memasuki kota Fenghuo, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Jika dia memimpin kita berperang, dia pasti akan membunuh musuh dan melarikan diri. Lu Chen tersenyum, dan langsung memasangkan topi tinggi berlubang pada butler Liao. Ada kemungkinan, pramugara Liao tetap tersenyum kaku dan bertanya pada Lu Chen puluhan ribu kali di dalam hatinya. Sial, klan musuh sangat banyak dan kuat, dan pertempuran untuk menjaga kota Fenghuo sangatlah kejam. Bahkan orang suci tulang giok akan binasa kapan saja, dan ini sangat berbahaya. Dia mengandalkan Lu Chen untuk dibunuh oleh musuh setelah pertempuran mempertahankan kota, dan untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Raja Chang. Tanpa diduga, anak ini Lu Chen sebenarnya ingin menyeretnya ke dalam air, sungguh buruk. Kalau begitu aku menantikan hari ketika Steward Liao secara pribadi memimpin kita untuk menyerang dan membunuh musuh. Lu Chen tertawa terbahak-bahak hingga wajah pengurus rumah tangga Liao berubah jelek. Tinggalkan anak itu sendiri, ayo pergi. Lu Wang di sebelahnya memberi isyarat dan kembali ke markas pertempuran bersama Steward Liao. Yan Tuo tewas dalam pertempuran, dan musuh mundur. Pertempuran hari ini telah berakhir, dan para pembela kota telah mundur satu demi satu. Lu Wang tidak perlu terus mengawasi dari ketinggian. Komandan Lu, kali ini Lu Chen bertempur di tembok kota pertama, dan bahkan raja setengah langkah dari klan musuh tidak dapat membunuhnya. Bagaimana kita bisa membunuhnya di masa depan? Pramugara Liao berkata dengan wajah sedih. Anak ini adalah seorang kultivator ganda alkimia dan seni bela diri. Statusnya dalam alkimia sangat tinggi, dan kekuatan tempurnya dalam seni bela diri sangat kuat. Bahkan bawahannya lebih kuat darinya. Sangat sulit untuk dihadapi. Lu Wang menggelengkan kepalanya. Jika dia kembali hidup-hidup, Raja Chang akan sangat tidak bahagia. Butler Liao berkata datar, dan langsung memukul Lu Wang. Karena Lu Wang berjanji untuk membantu Raja Chang, dan memanfaatkan Raja Chang, jika dia tidak menyelesaikan masalah Lu Chen, bagaimana dia bisa menghadapi Raja Chang di masa depan? Sekalipun Lu Wang menjadi raja sejati suatu hari nanti, tetapi raja sejati yang baru tidak memiliki dasar, dapatkah ia membandingkannya dengan raja sejati yang lama? Tanpa raja sejati yang lama untuk membawanya, sangat sulit bagi raja sejati yang baru untuk memperluas kekuatannya. Dalam 100 tahun terakhir,
aura benua Yuanwu telah berkembang, aura semakin banyak, dan sejumlah besar bakat seni bela diri bermunculan. Khususnya di Zhongzhou, energi spiritual meningkat lebih cepat dan konsentrasi energi spiritual lebih tinggi. Segala jenis raja sejati yang baru bermunculan seperti rebung setelah hujan musim semi, dan semakin banyak wilayah yang dituntut, hampir mengancam kepentingan inheren raja-raja sejati yang lama. Para petinggi umat manusia harus mengontrol pemberian wilayah kepada raja baru yang sebenarnya. Jika raja sejati yang baru tidak cukup kuat, atau tidak mendapat dukungan dari raja sejati yang lama, dia tidak akan bisa mendapatkan wilayah tersebut. Jika Luoang gagal menyingkirkan Lu Chen, dia tidak akan pernah berharap untuk dirawat oleh Raja Chang di masa depan. Musuh terus menyerang kota Fenghuo, dan terjadi pertempuran terus-menerus. Lu Chen akan terus pergi ke medan perang. Jika ada terlalu banyak pertempuran, suatu hari dia akan mati. Luoang tahu bahwa Steward Liao sedang memukulinya, jadi dia berkata begitu. Bagaimanapun, yang dia maksud adalah terus menghukum Lu Chen sampai dia membunuhnya. Lu Chen memiliki banyak musuh, tidak peduli klan musuh atau klan kita, ada sekelompok orang yang ingin dia mati. Pramugara Liao berpikir sejenak, lalu berkata, mengapa kita tidak memberinya masalah internal dan eksternal? Bagaimana mengatakan? Lu Wang bertanya, menurut pengamatanku, Lu Chen tidak pernah bertarung dengan raja sejati setengah langkah terus-menerus. Dia hanya menebas sekali setiap saat, yang menunjukkan bahwa dia bukanlah lawan dari raja sejati setengah langkah. Butler Liao berkata, jadi, kekuatan tempur Lu Chen berada di antara orang suci tulang giok dan raja sejati setengah langkah, jadi bukan tidak mungkin untuk membunuhnya. Aku bisa membunuhnya, tapi aku tidak bisa bergerak. Pertikaian dilarang di kota Fenghuo. Luoang mengira pengurus Liao yang memintanya bertindak, jadi dia segera menjelaskan. Hanya bercanda, Lu Chen adalah orang suci alkimia peringkat 9, dan Dan Zhou mendukungnya, yang mungkin telah menarik perhatian penguasa kota. Jika dia masih menginginkan masa depan, dia tidak akan melakukan tindakan seperti itu apapun yang terjadi. Tidak, saya tidak bermaksud begitu, Komandan Lu, jangan salah paham. Pengurus Liao dengan cepat melambaikan tangannya, dan berkata, maksudku, ada dua faksi di kota Fenghuo yang bermusuhan dengan Lu Chen, dan mereka memiliki cukup banyak orang suci tulang giok. Selama pengaturannya dibuat dengan benar, Lu Chen akan diganggu oleh masalah internal dan eksternal di medan perang. Tidak peduli bagaimana dia bisa bertarung, dia tidak akan mampu melawan situasi pasti membunuh di mana ada pedang di depan dan pedang di belakang. Permainannya adalah permainan yang bagus. Jika kamu memasukkan Lu Chen ke dalam game ini, Lu Chen pasti akan mati. Luoang berpikir sejenak, lalu berkata, tetapi masalahnya adalah, ada orang-orang kuat di sekitar Lu Chen, dan ada pasukan kecil di bawahnya yang dapat berperang. Bahkan jika ada masalah internal dan eksternal, mereka akan dilawan oleh orang-orang di sekitarnya. Memo, selama kamu memikirkan cara yang aman untuk memindahkan orang-orang di sekitar Lu Chen, itu setengah dari perjuangan. Kepala pelayan Liao berkata begitu. Ayo kembali dan berdiskusi perlahan. Luoang dan pengurus Liao kembali ke markas pertempuran, memikirkan cara mengatur situasi untuk Lu Chen. Di tembok kota kedua, sebelum Lu Chen turun, dia dihentikan oleh Lian Jia. Lian Jia merasa bahwa orang-orang di bawah Lu Chen sangat kuat, dan ingin memindahkan mereka semua ke lantai pertama tembok kota saat mereka mempertahankan kota lagi, dan berdiri di garis depan pertempuran. Terutama Fest dan Niu Ding, kemampuan bertarung gabungan mereka terlalu bagus, dan performa mereka terlalu mencolok. Lian Jia ingin menggunakan mereka sebagai wakilnya, sebagai kekuatan utama kelas atas kota Fenghuo. Komandan Lian, sejujurnya, mereka baru saja menjadi suci dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk berlatih. Tentu saja, Lu Chen tidak akan setuju untuk meminjamkan saudaranya kepada orang lain, jadi dia hanya membuat kesepakatan dengan Lian Jia, jika Anda memberi mereka lebih banyak waktu untuk berlatih, saya bisa menjadi wakil Anda, dan saya bisa menggunakannya sebagai orang kelas atas, kekuatan tempur. Jika kamu menjadi orang suci, kamu pasti akan memiliki kekuatan tempur kelas atas, tetapi kamu tidak dapat melakukannya sekarang, dan kamu masih sedikit kekurangan. Lian Jia belak-belakan, saya akan menambahkan Dekan Zuo, tidak apa-apa. Lu Chen tersenyum, hei, tanpa alasan, apa yang kamu lakukan dengan dekan ini? Zuo Sue berkata dengan marah. Ku bilang Din, bukan berarti kamu tidak mengetahui situasi dari fanatik Legion.
Mereka butuh sedikit waktu, kata Lu Shen. Baiklah, baiklah, apapun yang kamu suka, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Zuo Sue mengangguk tak berdaya, dan berkata lagi, tetapi masalahnya adalah, hampir semua anggota Legiun Anda telah disucikan belum lama ini, dan mereka juga telah menstabilkan wilayah mereka. Anda membiarkan mereka terus berlatih, dan tidak bertarung, apakah kamu ingin mereka mengolahnya? Keluar dari tulang, itu memang niatnya. Lu Chen mengakui bahwa apa yang dikatakan Zuo Sue adalah apa yang dia pikirkan. Omong kosong, tidak lama setelah mereka menjadi orang suci, mereka belum mengembangkan kekuatan karakter mereka dengan sempurna, jadi mereka ingin mengolah tulang mereka dalam waktu singkat. Itu hanya angan-angan saja, itu sama sekali tidak mungkin. Mendengar ini, Zuo Sue menatap Lu Chen dengan tatapan kosong, jika Anda ingin mereka memperbaiki tato tulang, yang Anda butuhkan bukan hanya sedikit waktu, tetapi banyak waktu. Awalnya, setelah saya menjadi orang suci, saya harus mengolah tulang saya selama 3 tahun sebelum saya bisa menghilangkan tato saya. Ini hanya terjadi ketika bakatku cukup tinggi dan faksi tempatku bergabung memiliki pasokan sumber daya yang cukup, itulah sebabnya mengapa hal ini terjadi dengan sangat cepat. Ada begitu banyak orang di pasukanmu, dengan tingkat bakat berbeda, dan sumber daya di kota Fenghuo tidak terlalu banyak. Mereka hanya menyediakan 10 pil suci 7 pola setiap bulan. Berapa lama mereka harus berlatih sebelum bisa berkultivasi tulangnya? Bahkan jika saya bisa memberi mereka waktu, menurut standar kultivasi saya tidak bisa memberi mereka waktu 3 tahun. Lian Jia juga berbicara seperti ini, memveto kesepakatan yang diinginkan Lu Chen. Kamu tidak perlu 3 tahun, beri aku 3 bulan. Kata Lu Chen. 3 bulan, Lian Jia dan Zuo Sue berseru serempak. Zuo Sue baik-baik saja, tetapi ketika dia selesai berseru, dia terdiam. Karena dia tahu bahwa Lu Chen adalah seorang kultivator alkimia tingkat tinggi, dan dia memiliki banyak pil suci berkualitas tinggi yang dipasok ke pasukan fanatik, bahkan dekannya. Hanya saja dia tidak akan percaya jika semua orang di Fanatical Legion harus memperbaiki tato tulangnya dalam waktu 3 bulan. Bahkan jika Lian Jia memiliki hak untuk memberikan waktu non-tempur kepada Legiun Fanatik selama 3 bulan, tidak mungkin bagi semua Legiun Fanatik untuk memperbaiki tato tulang dalam waktu 3 bulan. Alasannya sangat sederhana, betapapun kuatnya Jiwen Sein Pil, tidak mungkin mencapai efek memperbaiki tulang dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika anggota Legiun Fanatik memakan pil suci 9 pola setiap hari, akan memakan waktu setengah tahun sebelum mereka dapat mengembangkan kekuatan karakter mereka hingga sempurna, dan kemudian memperbaiki tulang mereka. Zuo Sue tidak mempercayainya, dan Lian Jia tidak mempercayainya. Lian Jia tidak tahu banyak tentang Lu Chen, atau tentang Legiun Fanatik, apa yang salah dengan keyakinannya. Jika orang-orang di bawah Lu Chen dapat memperbaiki tato tulangnya dalam waktu 3 bulan, dia akan berani memakan rambutnya. Namun, dengan mengandalkan statusnya, Lian Jia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Meski saya tidak punya hak untuk melarang mereka berkelahi, jika saya bisa menjamin tato mereka akan diperbaiki dalam waktu 3 bulan, saya berani meminta Komandan Lu selama 3 bulan. Lian Jia berkata begitu. Saya bisa berjanji, kata Lu Shen. Kamu tidak bisa menghitung. Lian Jia menggelengkan kepalanya, ini adalah kesepakatan yang diusulkan oleh Lu Chen. Bagaimana dia bisa mempercayai jaminan Lu Chen? Dekan, Lu Chen melihat Zuo Sue menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, jadi dia menariknya dan memberi isyarat agar dia maju dan berjanji. Ini, aku percaya Lu Chen, dan aku jamin Lu Chen. Zuo Sue ragu-ragu sejenak, lalu membela Lu Chen. Zuo Sue, jaminanmu juga tidak bagus. Lu Chen adalah muridmu, jadi wajar jika kamu menjaminnya. Lian Jia berkata begitu. Raja ini berjanji bahwa jika ada waktu 3 bulan untuk berlatih, tidak satu pun dari 5.000 anggota Legiun Fanatik yang tersisa, dan semuanya akan memiliki tato tulang. Linghua yang selama ini diam, kini berjanji. Raja Roh juga keluar untuk menjamin. Lian Jia tersedak, merasakan satu kepala, dua besar. Alasan mengapa dia berkata begitu banyak, apakah ada jaminan atau tidak, adalah untuk membohongi Lu Chen. Dia tidak pernah mempercayai kata-kata Lu Chen, apalagi percaya bahwa dalam waktu 3 bulan, dia dapat memperbaiki tulang dari tulangnya. Terlebih lagi, dia tidak memiliki hak untuk memberikan waktu pelatihan kepada Fanatik Legion selama 3 bulan, jadi dia tidak akan setuju dengan Lu Chen sejak awal.
Namun Raja Ling berdiri dan berjanji. Karena statusnya sebagai Raja Ling, dia tidak bisa mengatakan bahwa jaminan Raja Ling tidak dapat dipercaya, bukan? Oleh karena itu, dia memiliki hantu jika dia tidak memiliki kepala yang besar. Benar, saya jamin semua yang dikatakan Lu Chen adalah benar. Kata Linghua, ini dan itu. Lian Jia sangat cemas hingga dia berkeringat deras, tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin memberi waktu 3 bulan kepada orang-orang Lu Chen untuk berlatih, tetapi satu-satunya orang yang memiliki otoritas seperti itu adalah Komandan Lu. Tapi Komandan Lu jelas-jelas tidak selaras dengan Lu Chen, dan sepertinya ingin membunuh Lu Chen. Jika terjadi perang, Komandan Lu pasti akan memindahkan Lu Chen ke garis depan. Bagaimana dia bisa memberi waktu 3 bulan kepada orang-orang Lu Chen? Komandan Lian, jangan lakukan ini dan itu, saya di sini untuk meyakinkan Anda, selama anggota Legiun kita dapat memperbaiki tulang, saya berani memimpin Legiun untuk keluar dari kota Feng Huo, menembus pasukan musuh jutaan, dan serang pasukan musuh. Kota 5 persegi, Lu Chen berkata begitu. Baiklah, aku yakin kamu baik-baik saja, tapi aku tidak bisa memutuskan masalah ini, aku harus meminta instruksi pada Komandan Lu. Kata Lian Jia dengan wajah tak berdaya. Dia tidak mempercayai omong kosong Lu Chen, tetapi dia harus memberi wajah Raja Ling, dia tidak bisa langsung menamparkan wajahnya. Dia dapat berbicara dengan Lu Wang, dan itu dapat dianggap sebagai penjelasan kepada Raja Ling. Adapun apakah Lu Wang akan setuju? Itu pasti tidak setuju. Lu Wang sepertinya ingin Lu Chen mati, bagaimana dia bisa setuju? Lao Lian yang bertanggung jawab. Lu Chen terkekeh dan segera mengucapkan terima kasih. Omong-omong, itu adalah keberhasilan menyesatkan Lian Jia, sehingga Lian Jia penuh pikiran selama 3 bulan, dan dia lupa menanyakan seseorang kepadanya. Setelah Lian Jia pergi, Zuo Sui bertanya kepada Lu Chen, apakah menurutmu Lian Jia akan berhasil? Bagaimana pendapat dekan? Lu Chen bertanya balik. Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Zuo Sui memutar matanya dan berkata, jika penguasa kota tidak keluar, kekuasaan seluruh kota Feng Huo ada di tangan Lu Wang, dan pengurus Liao berada di sisi Lu Wang setiap hari. Lian Jia berlari ke arahnya mintalah petunjuk mengenai hal ini. Jika kamu dimarahi, kamu akan menjadi hantu jika berhasil. Saya juga tahu bahwa perjalanan Komandan Lian tidak ada gunanya, tetapi dia sangat antusias dan selalu menginginkan seseorang dari saya, lalu bagaimana jika saya tidak memintanya untuk mencari orang lain? Lu Chen tersenyum. Jadi, aku selalu mengatakan bahwa kamu jenius, dan kamu benar. Zuo Sui tertawa dan berkata, Lian Jia idiot itu sama sekali bukan lawanmu, dia dijual olehmu, dan dia masih menghitung uangnya untukmu. Kali ini dia membutuhkan otoritas kurang dari 3 bulan, jadi dia terlalu malu untuk bertanya kami untuk menjadi wakilnya. Lian Jia yang baru saja kembali ke markas pertempuran, tiba-tiba merasakan hidungnya sakit dan bersin dengan keras. Aku pergi, setelah aku menjadi prajurit, aku tidak bersin selama ratusan tahun, pasti ada seseorang di belakangku. Aku berbicara buruk. Lian Jia menyeka hidungnya, tiba-tiba teringat sesuatu, dan menamparkan kepalanya, brengsek, bukankah aku meminta seseorang pada Lu Chen? Apa yang aku lakukan di markas? Apalagi yang ingin kamu ingatkan pada Panglima tertinggi? Apakah saya kenyang? Tidak, sepertinya saya disesatkan oleh Lu Chen. Lian Jia menyesal beberapa saat, tetapi tidak ada gunanya, dia masih harus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, langsung pergi ke markas, dan menemukan Lu Wang yang sedang melakukan pembicaraan rahasia dengan Steward Liao di ruang kerja. Apa? Lu Chen ingin mengulur waktu agar pasukannya berlatih lagi. Ini akan menjadi 3 bulan lagi. Setelah mendengarkan permintaan instruksi Lian Jia, Lu Wang awalnya tertegun, lalu gembira.